Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Khairatul Rasya dari Sains Aktuaria 2025C bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Maulana Puji Pratama dengan NIM 119. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal di Singapura serta keterkaitannya dengan SDG nomor 8. Untuk kebijakan fiskal utama Singapura saat ini, yang pertama ada transformasi ekonomi dan kecerdasan buatan atau AI. Singapura sedang melakukan taruhan besar pada teknologi untuk menjaga daya saing globalnya. Nah, yang pertama yaitu ada investasi AI nasional, yaitu pembentukan National AI Council yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri untuk menjadikan Singapura pusat AI global. Yang kedua, ada Enterprise Innovation Scheme atau EIS, yaitu perluasan skema yang memberikan potongan pajak hingga 400% untuk pengeluaran terkait riset, pengembangan, dan kini mencakup adopsi AI. Lalu kebijakan yang kedua, ada kebijakan pajak dan dukungan bisnis. Pemerintah menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara dan bantuan biaya operasional bagi perusahaan. Nah, yang pertama itu ada Corporate Income Tax atau CIT, yaitu untuk tahun 2026 perusahaan diberikan rabat pajak penghasilan badan sebesar 40% dengan batas maksimal yaitu 30.000 Singapura dolar, dengan tujuan untuk membantu meringankan biaya operasional yang meningkat. Lalu ada juga internasionalisasi, yaitu memberikan dukungan hibah hingga 70% bagi UKM atau usaha kecil dan menengah yang melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. Lalu yang terakhir ada implementasi BEPS 2.0, yaitu Singapura mulai menerapkan pajak efektif minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional besar atau MNC sesuai standar global, namun tetap menawarkan berbagai insentif non-pajak untuk menjaga daya tarik investasi. Contohnya yaitu ada hibah tunai berbasis kinerja atau cash grants. Ini adalah pengganti diskon pajak. Jadi pemerintah itu memberikan dana tunai langsung jika MNC atau multinational corporation melakukan aktivitas tertentu yang menguntungkan ekonomi Singapura. Contohnya yaitu ada RIC atau Refundable Investment Credit. Nah, jika sebuah MNC atau multinational corporation membangun pabrik semikonduktor canggih atau pusat riset AI, nah, pemerintah akan memberikan kredit tunai yang bisa digunakan untuk membayar biaya operasional atau investasi modal tersebut. Berikut adalah dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap SDG 8 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Singapura fokus pada model pertumbuhan yang inklusif untuk menghindari jobless growth atau pertumbuhan tanpa lapangan kerja di tengah masifnya penggunaan AI. Untuk yang pertama yaitu ada peningkatan produktivitas via AI, yaitu pembentukan National AI Council dan investasi triliunan rupiah pada riset AI bertujuan untuk meningkatkan PDB per kapita melalui inovasi. Ini mendukung target 8.2 atau produktivitas ekonomi melalui peningkatan teknologi. Lalu ada upah layak atau LQS, yaitu kenaikan lokal qualifying salary dari 1.600 Singapura dolar menjadi 1.800 Singapura dolar. Ini itu untuk memastikan pekerja lokal di level bawah mendapatkan kompensasi yang lebih adil sesuai dengan target 8.5, yaitu pekerjaan layak untuk semua. Lalu yang terakhir ada ketahanan tenaga kerja, yaitu melalui Tech Skill Accelerator, pekerja usia madya atau mid career yang berusia 40 tahun ke atas itu diberikan dukungan untuk beralih ke peran teknologi, yaitu untuk memastikan tenaga kerja tidak terdisrupsi oleh otomatisasi sesuai dengan target 8.6, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sekian.
Nah, yang pertama itu ada real interest rate sebesar 7,8% apabila di rata-rata selama 6 tahun. Real interest rate ini menunjukkan tingkat bunga real setelah memperhitungkan inflasi. Hubungannya dengan kebijakan fiskal, pada tahun 2021, pemerintah Singapura masih menjalankan kebijakan fiskal ekspansif setelah pandemi COVID-19. Pemerintah meningkatkan belanja negara dan stimulus ekonomi untuk memulihkan aktivitas ekonomi. Lalu, kebijakan ini meningkatkan permintaan dana dalam perekonomian sehingga dapat mempengaruhi tingkat suku bunga real. Selanjutnya, terdapat gross saving sebesar 44% dari GDP. Gross saving ini menunjukkan seberapa besar tabungan dalam perekonomian dibandingkan dengan GDP. Hubungan dengan kebijakan fiskal yaitu 1. Pemerintah Singapura memiliki kebijakan tabungan yang kuat terutama dalam program Central Provident Fund atau CPF. Program ini mewajibkan kepada pekerja serta pemberi kerja untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan pensiun. Lalu kebijakan fiskal yang stabil dan pajak yang relatif rendah meningkatkan pendapatan disposable masyarakat sehingga tingkat tabungan tinggi. Tingkat tabungan 44% menunjukkan bahwa Singapura memiliki kapasitas pembiayaan domestik yang besar melalui investasi. Yang terakhir ada FDI inflows sebesar 33,3% dari GDP. Nah, FDI inflows ini menunjukkan besarnya investasi asing yang masuk ke suatu negara. Nah, hubungannya dengan kebijakan fiskal yang pertama itu pemerintah Singapura memberikan intensif pajak dan kemudahan investasi bagi perusahaan internasional. Lalu belanja pemerintah pada infrastruktur, teknologi, dan kawasan bisnis meningkatkan daya investasi. Lalu stabilitas kebijakan fiskal membuat investor asing semakin percaya untuk menanamkan modalnya. Nah, akibatnya pada tahun 2021 FDI mencapai 33,3% dari GDP, yang berarti Singapura menjadi salah satu pusat investasi global. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah menonton.